teman-teman semuanya, kita bersyukur kita masih bisa beribadah kepada Tuhan walaupun melalui media online. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan yang prima daripada Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa, yang begitu menyertai kami ya Tuhan. Anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya kami dapat selalu meninggikan nama-Mu, dan biarlah ibadah ini kami serahkan dalam hanya tangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan, kita angkat pujian This is the day. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan kita.话说定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已掌声作地，掌声作地，全地大声欢呼。这是耶和华说定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已掌声作地，掌声作地，全地大声欢呼。耶和华是我力量，我心中以前的盼望。耶和华是我的神和，又是我的拯救。神的名行走全地，报消息宣告你的名，高举的神的气息，我们真谢你，你是我神。说定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华以掌声作地，掌声作地，全地大声欢呼。这是耶和华说定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华以掌声作地，掌声作地，全地大声欢呼。耶和华是我力量，我心中天地盼望，耶和华是我的神和，又是我的拯救。神的名行走全地，报消息宣告你的名，高举的神的气息，我们真谢你。耶和华是我力量，我心中以前的盼望，耶和华是我的神和。报消息宣告你的名，高举的神的气息，我们真谢你，你是我神。Kemanakah kita mencari kasih sejati? Kemanakah kita mencari kasih sejati saat badai datang ke kehidupan kita? Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang kami perlukan dalam kehidupan ini. Hanya Kau Tuhan yang kami percaya. Hanya Kau yang satu-satunya kami andalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Mandarin. Setu Xinjing, 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多受下受难，被钉于十字架，受赦埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，
愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，真的赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿min。Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh merupakan suatu kebahagiaan terindah dalam kehidupan saya pada saat ini. Saya boleh berbagi bersama dengan Bapak Ibu melalui perenungan terhadap firman Tuhan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Petrus Yendate. Saya pelayanan di Pos PIGMI Keratian Teluk Setimbun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Mari Bapak Ibu, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, kami bersyukur Engkau Allah yang setia dan memberikan kami kesempatan saat ini belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberikan Roh Kudus-Mu yang menerangi firman-Mu di dalam kehidupan kami saat ini, supaya firman-Mu dapat kami pahami, dapat kami lakukan, dapat kami mengerti di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan menerangkan firman-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, pada hari ini kita belajar dewasa dalam iman. Dewasa dalam iman yang terambil dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Mari kita baca Bapak Ibu yang terkasih, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Berbahagia kita yang membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan lebih berbahagia Bapak Ibu jika kita bisa menjadi pelaku dari firman Tuhan itu sendiri. Maka sesuai dengan tema yang diberikan tadi, dewasa di dalam iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi dewasa tentu tidak terjadi secara otomatis, namun memerlukan sebuah proses dan waktu. Maka di dalam proses tersebut mungkin kita menghadapi berbagai tahap. Sama seperti seorang anak, untuk mencapai dewasa maka ia harus melewati masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa muda, dan dewasa hingga menjadi orang tua. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lain halnya kalau dikatakan dewasa di dalam iman. Kita boleh saja berpuluh tahun menjadi orang percaya, namun hal itu tidak menjadi jaminan bahwa kita sudah menuju dewasa di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Maka itu penulis kita Ibrani mengingatkan kita pada saat ini bahwa setiap orang yang sudah diselamatkan dan mengalami hidup baru melalui imannya kepada Yesus Kristus, maka seharusnya kehidupan kita sudah mulai menuju pada dewasa di dalam iman. Nah, proses tersebut Bapak Ibu yang terkasih, untuk bisa sampai kepada dewasa di dalam iman membutuhkan proses yang terus terjadi secara terus menerus. Sesuai dengan yang tercatat di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baca Bapak Ibu yang terkasih, Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan,
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kedewasaan dalam iman membutuhkan penataan ulang tentang kehidupan kita secara serius, penataan ulang tentang tujuan hidup kita secara sungguh-sungguh, dari yang menyenangkan diri berubah kepada menyenangkan hati Tuhan. Dan ini mungkin tidak gampang untuk dilakukan dalam kehidupan kita sebagai manusia, terlebih lagi kita masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi mari kita belajar dalam kehidupan ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dengan setia, dengan taat, belajar menyenangkan hati Tuhan. Kunci untuk mengalami yang namanya kedewasaan di dalam iman adalah konsisten dan tekun dalam melakukan hal-hal yang akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Seorang Kristen yang mengalami hidup baru seharusnya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam imannya yang menuju pada kedewasaan iman itu sendiri. Maka kalau berbicara tentang dewasa dalam iman, maka saya memberikan beberapa poin. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ia harus memiliki karakter Kristus. Memiliki karakter Kristus. Orang Kristen yang dewasa dalam iman memiliki karakter Kristus. Seorang murid Kristus, Bapak Ibu, harus bertumbuh di dalam karakter yang serupa dengan Kristus. Barulah dia dikatakan dewasa dalam iman. Tanpa ada karakter Kristus di dalamnya, tanpa memiliki karakter Kristus di dalam kehidupannya, bagaimana disebut bahwa dia dewasa dalam iman? Karena seorang Kristen harus mampu memperkenalkan Kristus kepada dunia melalui karakter Kristus yang termanifestasi di dalam kehidupannya, sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang luar bisa mengenal Kristus melalui kehidupan saudara dan saya. Saudara, sudahkah kita menjadi orang Kristen yang memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga dengan kehadiran hidup kita di tengah-tengah dunia ini, orang lain bisa melihat siapa Kristus melalui hidup saudara dan saya. Karakter Kristus yang harus keluar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memampukan kita, Bapak Ibu, melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang mulia, melakukan hal-hal yang adil, melakukan hal-hal yang suci, melakukan hal-hal yang manis didengar, melakukan kebajikan, dan melakukan hal-hal yang layak untuk dipuji, seperti yang terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jika di dalam kehidupan kita ada karakter Kristus, berarti kita dewasa di dalam iman. Dari ayat firman Tuhan di atas dijelaskan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa seorang Kristen yang memiliki karakter Kristus di dalam kehidupannya, ia akan mempertahankan hidup dan mulai belajar untuk tidak kompromi dengan dosa. Inilah orang yang memiliki karakter Kristus di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dosa itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa menghancurkan martabatnya sebagai seorang anak Tuhan yang mulia. Poin yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perenungan kita pada saat ini, dewasa di dalam iman. Yang kedua, memiliki kesetiaan di dalam pelayanan. Nah, seorang pengikut Kristus yang dewasa di dalam imannya berarti dia harus setia untuk melayani Tuhan. Hal ini juga berkaitan dengan poin yang pertama tadi, saudara yang terkasih di dalam Kristus. Seorang yang memiliki karakter yang berkualitas seperti karakter Kristus terlihat dari kehidupan pelayanannya. Apabila seorang matang di dalam karakter Kristus, maka ia memiliki pelayanan yang efektif di dalam kehidupannya. Sebaliknya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika seseorang tidak mengalami kedewasaan di dalam karakter Kristus, maka ia tidak memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan.
Kunci agar seseorang dapat memiliki kesetiaan dalam melayani adalah dia harus mengambil satu komitmen untuk mencapai hasil yang maksimal di dalam pelayanan yang ia lakukan. Tentu komitmen ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tunjukkan sebagai bukti kesetiaan, kesungguh-sungguhan, ketaatan kita di dalam melayani Tuhan. Maka mari kita belajar, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yesus telah terlebih dahulu melayani kita. Yesus telah terlebih dahulu memberikan teladan yang sempurna dengan kita. Maka di dalam hal melayani Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga harus melandasi pelayanan itu dengan kesetiaan. Yesus telah setia bagi kita supaya kita menjadi orang yang berpengharapan di dalamnya. Yesus telah setia melayani kita supaya kita menjadi pribadi yang berpengharapan akan kehidupan yang kekal yang telah Ia sediakan bagi kita. Setiap orang yang percaya, yang memiliki kedewasaan di dalam iman, akan berusaha meneladani Kristus di dalam pelayanan dan melakukan pelayanan dengan semaksimal mungkin. Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang yang setia di dalam pelayanan? Maka kita dibentuk melalui setiap kegiatan yang ada di dalam gereja. Inilah proses melatih kehidupan kita, mengarahkan kita, membawa kita menjadi pribadi yang setia dalam pelayanan. Di dalam kegiatan tersebut mungkin ada PA, ada pemuridan, ada persekutuan-persekutuan. Inilah sebuah proses tahap demi tahap yang bisa mengarahkan kita, membawa kita, membentuk kita menjadi pribadi yang dapat melayani Tuhan dengan setia. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dewasa di dalam iman. Seseorang dikatakan dewasa di dalam imannya jika dia memiliki keyakinan iman yang kokoh. Kokoh berarti teguh, tidak akan goyah. Itu namanya kokoh. Jadi keyakinan iman yang kokoh sangat penting dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Terlebih-lebih di tengah-tengah dunia yang serba relatif pada saat ini. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kekokohan iman itu penting sekali. Kita berada di tengah-tengah dunia yang serba relatif, ya, serba segala sesuatunya serba gampang untuk didapatkan. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar. Tidak, kehidupan keimanan kita tidak bisa kita campur adukan dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Kita harus kokoh di dalam iman. Sekali Yesus, maka tetap Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada istilah berkata banyak jalan menuju Roma. Tetapi di dalam kehidupan keimanan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hanya satu jalan menuju kehidupan yang kekal, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nah, kekokohan inilah yang membuat kita teguh di dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan kita mengaku dengan mulut bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus dewasa di dalam iman yang kita miliki kepada Kristus. Keyakinan iman yang kokoh dapat tumbuh di dalam diri seseorang, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu juga melalui sebuah proses. Maka di dalam gereja memberikan berbagai macam bentuk kegiatan kepada jemaat supaya kehidupan keimanan kita kokoh, kuat. Dengan memiliki kekokohan, maka kita bisa dikatakan dewasa di dalam iman. Kenapa harus mengalami proses di dalam setiap pembentukan melalui kegiatan yang ada? Karena kalau iman itu terbiar begitu saja, dia tidak mungkin bisa bertumbuh, Bapak Ibu. Itu sebabnya gereja mengantisipasi supaya iman yang kita miliki adalah iman yang tangguh, iman yang kuat. Maka diberikan berbagai macam pengajaran. Saya sudah katakan tadi, melalui PA, melalui pemuridan, melalui persekutuan dan kegiatan-kegiatan yang lain, supaya iman kita tidak mudah terombang-ambingkan.
Sekalipun banyak pengajaran-pengajaran yang sesat, tetapi kalau kita sudah memiliki iman yang kokoh, kita sudah memiliki pengenalan yang benar tentang Kristus, maka sekali Kristus tetap Kristus. Itu Bapak Ibu poin yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dewasa di dalam iman, yaitu dia harus memiliki pandangan hidup. Dia harus memiliki pandangan hidup. Seorang murid yang dewasa di dalam iman, yang memiliki pandangan hidup, maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia memiliki kemampuan di dalam membedakan mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mana yang untuk kepentingan sendiri, mana untuk kepentingan Tuhan. Jika seseorang memiliki pandangan hidup yang benar, maka dia selalu mengutamakan yang menyenangkan Tuhan, bukan yang menyenangkan diri sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Kita melayani dengan setia, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu sebuah panggilan. Bapak Ibu yang dikasihi, kebanyakan orang Kristen pada saat ini melihat apa yang terjadi, tetapi tidak mampu melihat bagaimana cara menyelesaikannya. Bahkan bimbang ketika diperhadapkan di dalam berbagai-bagai cobaan. Maka jika kita memiliki kedewasaan di dalam iman, tentu di dalam setiap permasalahan yang terjadi, sesungguhnya itu tidak mendatangkan keburukan, tetapi mendatangkan kebaikan. Karena di dalam setiap persoalan tersebut, di sana Allah bekerja dan menyatakan kepada kita bahwa Dia ada di dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Dia Allah yang selalu hadir, Dia Allah yang selalu menemani, dan Dia Allah yang selalu menyertai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentang pandangan hidup kita, maka kita harus melihat segala persoalan yang terjadi dari kacamata firman Tuhan. Barulah kita memiliki pandangan hidup yang benar. Setiap hal yang kita lihat, setiap persoalan yang kita pandang, harus kita lihat dari cara pandangnya Alkitab atau cara pandangnya Tuhan, bukan cara pandang diri kita sendiri. Mengapa kita harus memandangnya dari cara pandang Allah, dari cara pandang Tuhan, dari cara pandang Alkitab? Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan di dalam semuanya itu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara pandang juga kemampuan untuk melihat segala sesuatu di dalam kehidupan kita dari cara pandang Tuhan, dengan kita menyadari bahwa di balik setiap permasalahan yang terjadi, Tuhan punya rencana membentuk kehidupan kita menjadi pribadi yang tangguh, membentuk keimanan kita menjadi iman yang kokoh, yang tidak mudah terombang-ambingkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita belajar di dalam proses demi proses yang Tuhan berikan kepada kita, supaya iman yang kita miliki adalah iman yang dewasa di dalam Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu menjadi dewasa di dalam iman, maka dari keempat poin ini tadi, yang pertama memiliki karakter Kristus, yang kedua memiliki kesetiaan dalam pelayanan, yang ketiga memiliki keyakinan iman yang kokoh, dan yang keempat memiliki pandangan hidup yang benar. Hal ini ditekankan oleh penulis Ibrani harus ada di dalam diri kita, barulah kita dikatakan dewasa di dalam iman. Jika tidak demikian, berarti iman yang kita miliki belum menjadi dewasa. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lama kita beribadah, berapa lama waktu kita melayani, tidak menentukan kita sudah dewasa di dalam iman. Jika kita tidak memiliki karakter Kristus, jika kita tidak memiliki kesetiaan dalam melayani, dan jika kita tidak memiliki iman yang kokoh, dan jika kita tidak memiliki pandangan hidup yang benar, maka hidup keimanan kita tidak akan menjadi dewasa. Mari kita belajar pada saat ini melalui firman Tuhan ini,
kita diingatkan kembali, dan Tuhan juga mau bahwa setiap kita yang telah dipanggil dan mengalami kasih daripada Kristus dewasa di dalam iman, sehingga kehidupan kita bisa menjadi saksi Kristus, kehidupan kita menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri kita berdoa. Bapa, berikan kami hati yang sungguh-sungguh dibaharui di dalam Kristus, supaya firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami bisa menjadi pelaku dari firman Tuhan. Apa yang kami dengarkan saat ini benar-benar dapat kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan di dalam kehidupan ini ya Tuhan, agar hidup kami di tengah-tengah dunia ini bisa menjadi saksi Kristus. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, supaya kehidupan keimanan mereka mencapai kedewasaan di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat pujian kembali ke Tuhan kita. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.